Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah sebuah kemurahan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami melaksanakan ibadah, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan di saat kami memuji Engkau, Engkau sedang membuka tingkap-tingkap langit. Engkau mencurahkan berkat. Berkat kesembuhan. Berkat pemulihan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis. Mengalami terobosan. Di saat kami menyembah Engkau. Engkau sedang membentuk karakter kami. Engkau sedang membersihkan setiap sifat-sifat jelek kami. Di saat kami mendengarkan firman, Engkau mengajar kami agar melakukan setiap kebenaran firman. Engkau sedang memulihkan hati kami. Engkau sedang membersihkan hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini, itu adalah sebuah kemurahan bagi kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami kedahsyatan firman. Karena firman yang kita sampaikan, firman yang kita ucapkan akan mengubah masa depan kita jika kita punya iman percaya. Mari saudara kita praktek dalam hidup kita bahwa firman itu hidup. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin saudara berhasil. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema menggunakan pikiran Allah menuju terobosan. Mengapa saya katakan pikiran? Pikiran itu adalah sesuatu yang penting. Karena saudara, kalau kita mau tahu bahwa pikiran itu adalah sebuah peperangan setiap hari. Seorang pakar mengatakan musuh yang paling berat di dalam hidup manusia adalah pikiran. Saudara, kalau kita punya pikiran selalu memerangi kita dan kita kalah, maka kita menjadi orang yang kalah. Saudara, pemazmur atau Raja Daud, dia mengalami tekanan saudara. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur 42 ayat 5. Ada 3 ayat. Tapi kita boleh baca berganti-gantian. Tapi ayat ini ayat yang berbeda saudara. Tetapi saya mau jelaskan bahwa di Mazmur Daud mengalami tekanan. Tetapi pada waktu dia mengalami tekanan, dia mendapatkan terobosan. Dan dia bisa mengendalikan jiwanya. Dan dia mendapatkan jalan keluar. Dan dia menjadi orang yang luar biasa. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di dalam kehidupan Daud, di saat dia mengalami tekanan, maka dia
mendapatkan terobosan, yaitu jiwa. Dia bisa mengendalikan jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu terdiri dari pikiran kita, perasaan, dan kehendak. 3 hal ini, pikiran, perasaan, kehendak, kalau sedang mengalami tekanan, kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka iman kita akan jatuh, saudara. Imanmu akan roboh. Dan saudara akan menjadi orang yang stres, saudara akan menjadi orang yang gelisah, saudara menjadi orang yang takut, saudara menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi Daud mengatakan demikian, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Artinya dia mengerti bahwa jiwanya sedang sakit, jiwanya sedang mengalami persoalan, jiwanya sedang mengalami tekanan, dan dia mau mulai mengendalikan. Dia mulai menguasai jiwanya. Dia mulai menguasai pikirannya. Dia menguasai perasaannya. Dia menguasai kehendakannya. Dengan apa? Firman Allah. Waktu dia mengendalikan dengan firman Allah, dia katakan, berharaplah kepada Allah. Artinya, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur. Karena dialah penolong yang sejati, saudara. Saudara yang terkasih. Ada satu ayat lagi, Mazmur 42 ayat 11. Sama, hampir mirip, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 2 kali, saudara. Daud sudah mengalami terobosan demi terobosan. Dengan cara apa? Menguasai jiwanya dengan firman Allah. Ada satu ayat lagi. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3 kali, saudara. Dari ayat 42 sampai 43 itu ada 3 ayat. Ayat yang sama ditulis oleh Daud. Artinya dia begitu gairah. Dia begitu sukacita karena dia mendapatkan terobosan. Karena dia dapat menekan semua persoalannya dia. Bisa menguasai jiwanya dengan firman Allah. Ada seorang pakar mengatakan, you are what you think. Artinya menjadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Artinya saudara, bahwa ungkapan itu menggambarkan bahwa pikiran kita itu yang menentukan masa depan kita. Kalau kita punya pikiran yang melenceng, maka masa depan kita juga melenceng, saudara. Nah, saudara, kalau cara kita berbicara, cara kita duduk, cara kita melaksanakan aktivitas, atau cara kita berpakaian, cara kita melihat masalah, cara kita berjabat tangan, cara kita bercerita, perihal apa saja. Itu semua ditentukan oleh apa yang ada pada pikiran kita. Seorang pakar bernama Dorothy Sanoff, dia seorang pengarang buku, membuat satu buku dengan judul Ucapan atau Perkataan Dapat Mengubah Hidup Anda. Dia mengungkapkan ucapan dapat mengatakan kebohongan terbaik mengenai diri Anda. Atau ucapan dapat mengatakan kebohongan yang terburuk mengenai diri Anda. Maka dari itu saudara, kita harus berhati-hati dalam berucap. Ucapan dapat mengatakan semangat ketika Anda sedang lelah. Ucapan dapat mengatakan muda saat Anda berusia lebih dari 70 tahun.
ungkapan melalui perkataan yang menggambarkan bahwa perkataan dan perbuatan hanyalah pantulan dari apa yang ada pada hati dan pikiran kita, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 9, kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat ke-7, saudara baca ke-8, kita bersautan sampai ayat ke-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kalau kita belajar di dalam kitab Filipi, dikatakan damai sejahtera dari Allah. Artinya damai yang produknya dari Allah, itu melampaui segala akal. Saudara, melampaui dari segala-gala yang ada di pikiran manusia, di otak intelijensi manusia. Akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Artinya damai yang produknya dari Allah itu bisa kita nikmati. Dan kedahsyatannya melampaui dari segala akal di bumi ini. Intelijensi, kehebatan-kehebatan. Yang bisa memelihara pikiran kita dan hati kita dalam Yesus. Jadi saudara, kalau saudara memiliki damai sejahtera dari Allah, maka saudara akan memelihara hati, pikiran Kristus. Maka dari itu saudara, jangan pernah berhenti mencari damai sejahtera dari Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, kuasai pikiran saudara. Dengan apa? Semua yang benar. Kuasai pikiran kita dengan semua yang benar. Apa yang benar? Di mana yang benar? Firman Allah. Kuasai pikiranmu dengan firman Allah, itu adalah kebenaran. Semua yang benar, semua yang mulia apa? Firman dan Kristus. Semua yang adil, Allah kita, Allah yang maha adil. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Maka dari itu pada akhir zaman ini, berapa banyak kita sering lupa, kita sering out of the box, kita jauh dari kebenaran, kita jauh dari apa yang harus kita ucapkan. Kita tidak pernah mengucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar. Kita sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ayat ke-9 sangat menarik saudara. Dikatakan ini, apa yang telah kamu pelajari. Saudara dan saya diajari oleh Tuhan untuk apa? Melakukan kebenaran firman. Menjadi orang yang benar. Setiap saudara melakukan setiap firman, saudara menjadi benar. Saudara menjadi suci, saudara menjadi kudus. Saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara, kalau saudara lakukan, saudara menggenapi apa yang difirmankan Allah. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Dan Tuhan berjanji, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jika saudara lakukan semua itu, saudara kuasai pikiran saudara, perasaan saudara, kehendakan dengan melakukan kebenaran firman. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, untuk menjaga hati, kita perlu tuh untuk bentengi dengan firman. Setiap firman yang saudara ucapkan dan saudara lakukan itu mengaktifasikan iman, benteng iman di dalam hidup saudara. Maka saudara akan jadi waspada. Setiap firman saudara lakukan, maka saudara membangun benteng iman di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara, hati saudara dibentengi oleh iman dan firman, maka saudara akan menikmati kehidupan dari Allah. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar 3 hal karakter tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa meraih kemenangan demi kemenangan dari keadaan yang paling buruk sampai dia menjadi seorang menteri. Dari seorang budak sampai dia menjadi seorang menteri. Saudara, ada 3 hal yang dimiliki oleh Yusuf. Yang pertama, saudara, Yusuf mempunyai visi. Saudara, Yusuf bisa menerima visi dari Tuhan. Saudara, setiap orang Kristen, setiap orang percaya, pasti Tuhan berikan visi. Tapi itu pilihan. Apakah saudara mau menerima visi dari Tuhan atau tidak? Tuhan mempunyai kerinduan untuk saudara dan saya untuk sukses. Tapi harus dimulai dari visi. Yusuf menerima visi dari Tuhan. Dan waktu dia menerima visi dari Tuhan, waktu dia diperlihatkan oleh Tuhan visi, dia mempunyai kepekaan. Ini visi, ini untuk aku. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 7 dan 9. Tampaklah kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, pada waktu Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, dia bisa menerima visi itu. Mengapa saya katakan dia bisa menerima? Dia bisa menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia katakan demikian. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa berkasnya berdiri tegak. Kemudianlah datang berkasnya saudara-saudaranya mengelilingi sujud menyembah berkas dia. Berkas Yusuf. Nah, begitu mereka mendengar visi itu, terjadilah sebuah kebencian. Dan diulangi 2 kali. Di ayat ke-9 dikatakan, dia bermimpi ada tampak matahari dan bulan. 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara, waktu Yusuf mendapatkan visi, dia terima visi itu. Saudara, di dalam kehidupan ini sering kita dapat visi dari Tuhan, kita nggak peka. Kita nggak bisa menerima. Nggak mungkin. Tiba-tiba saudara diperlihatkan satu kesempatan yang luar biasa, menjadi orang yang luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan naik, kamu akan menjadi kepala, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Tiba-tiba saudara, ada firman yang menyentuh hati saudara dan membuat saudara tersentuh. Tapi saudara, waktu saudara disentuh, saudara kalahkan. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa menjadi orang yang besar. Saya tidak mungkin menjadi orang yang sukses karena latar belakang saya.
Nah, kita belajar bagaimana orang bisa mengatakan tidak mungkin karena apa? Pikirannya, perasaannya, kehendakannya. Itu semua sudah jatuh dari rancangan Tuhan. Pikirannya dikuasai oleh dirinya sendiri, oleh kedagingannya, oleh keadaannya, oleh keduniawiannya, sehingga pikirannya selalu negatif. Yusuf pada waktu dia menerima visi dan dia respon, saudara. Yusuf merespon dengan mendeklarasikan visi kepada saudaranya. Ini adalah satu langkah iman yang maju ke depan dan tidak bisa mundur, saudara. Visi memang perlu direspon dan dideklarasikan, saudara. Ada seorang mengatakan, satu hari aku akan menjadi seorang bos. Dia cerita kepada orang-orang semua, satu hari aku akan menjadi seorang bos. Aku akan menjadi seorang businessman yang sukses. Dia sudah mendeklarasikan, semua orang tertawa, semua orang bilang tidak mungkin. Ada seorang yang mengatakan, satu hari aku akan membuat satu resto melalang buana. Dimulai apa? Dari visi. Dan dia merespon visinya. Dan mendeklarasikan visinya kepada orang lain. Yusuf berani bayar harga dengan risiko kehilangan nyawanya. Yusuf berani bayar harga dengan risiko kehilangan statusnya. Terbukti bahwa Yusuf dibenci oleh saudaranya. Kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 4, ayat 5, ayat 8, ayat 11. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ayat kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 4, 5, 8, 11. Itu adalah bukti bahwa Yusuf dibenci gara-gara mendeklarasikan visi. Padahal itu penting, saudara. Tetapi saudara, dia harus bayar harga. Harus dia terima resiko apapun. Saudara, kalau saudara ingin berhasil, harus berani bayar harga untuk mendeklarasikan visi saudara. Yusuf hampir mati dibunuh oleh saudaranya. Yusuf, pada waktu Yusuf mencari saudaranya, dan saudara melihat dari jauh, mereka sudah merancang, mereka sudah mempersiapkan untuk membunuh Yusuf, untuk membuang Yusuf ke dalam, setelah dibunuh dibuang ke sumur. Setelah itu ada Khalifah Ismail lewat. Tiba-tiba ada pikiran untuk dijual. Yusuf dijual menjadi budaknya orang Ismail. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian 18 ayat 20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia
dan lempar ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara, di dalam Kejadian 37 ayat 18 dikatakan, mereka sudah bermufakat. Mereka membenci Yusuf. Mereka bermufakat untuk mencari cara untuk membunuhnya. Karena apa? Karena dia mendeklarasikan, dia berani ambil risiko tentang mimpinya, saudara. Saudara mau sukses? Saudara mau jadi orang berhasil? Saudara perlu mendeklarasikan visi saudara. Dengan cara ini saudara, dengan cara merespon, setelah saudara merespon, mendeklarasikan, saya jamin saudara, saudara tidak bisa mundur lagi. Saudara akan melaksanakan, mencari visi, mewujudkan visi yang Tuhan berikan. Yang kedua, Yusuf ini mengapa menjadi orang yang luar biasa? Karena dia mempunyai integritas. Integritas itu adalah definisinya seseorang tetap melakukan kebenaran walaupun tidak dilihat oleh manusia. Ini penting, banyak orang yang melakukan kebenaran kalau dilihat manusia. Tapi kalau manusia tidak melihat, dia bisa cenderung melakukan dosa. Itu bukan integritas. Saudara, berapa banyak kita sering melakukan hal yang kecil. Saudara. Kalau tengah malam, jam 12 malam, saudara. Lampu merah, kuning, hijau. Tengah malam, saudara. Dan kita cenderung, kita langgar. Saya banyak sekali melihat mobil-mobil mewah, sepeda motor, sama semuanya. Pokoknya kalau sudah malam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tidak ada polisi, terabas. Alasnya sepi. Berapa banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi pada waktu itu saudara. Atau kecelakaan yang terjadi hari-hari itu. Karena saudara, definisi integritas itu tidak dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sempurna dan jujur, bisa dipercaya. Saudara, waktu dia masuk dibeli oleh Potifar, dia dijual oleh orang Ismail sebagai budak, dibeli oleh Potifar. Saudara. Pada waktu Potifar membeli, Yusuf itu adalah seorang budak. Tetapi dia melaksanakan tugasnya, pekerjaannya dengan sempurna dan jujur. Artinya waktu dia mendapatkan tugas, dia laksanakan tugasnya sebaik mungkin. Saudara, inilah pentingnya integritas. Dia tidak mencuri jam kerja. Bahkan kalau orang kerja sudah dikatakan jam 7, mungkin begitu. Dia datang jam 6, saudara. Kalau orang lain jam 7 itu bisa kurang 5 menit atau lebih 10 menit. Itu sudah normal menurut ukuran orang-orang. Toh ya bos nggak tahu. Tapi Yusuf tidak melakukan demikian, saudara. Dia melakukan pekerjaan yang atau tugasnya dan pekerjaannya sebaik mungkin sampai dia dipercaya oleh pimpinannya. Sehingga dia diberikan kepercayaan semuanya, rumah-rumah Potifar dikuasakan kepada Yusuf. Yusuf walaupun tidak dijaga tetap
rajin. Walaupun tidak dijaga, dia tetap tidak mencuri. Bahkan Yusuf memiliki kesetiaan kepada majikannya. Karena Yusuf berani menolak istri majikannya untuk diajak berzina. Dan itu beresiko, saudara. Dan resikonya Yusuf difitnah sampai masuk di penjara. Apa rahasia Yusuf bisa mempertahankan integritas di saat dia dianiaya? Dia di penjara, difitnah. Waktu dia dibully oleh saudaranya. Waktu dia dibuang ke sumur. Waktu dia dijual. Jubahnya dilepas. Dia ditelanjangi, jubahnya yang diberikan bapaknya. Jubah yang berwarna-warni. Jubah itu bicara tentang derajat, martabat. Martabatnya dijatuhkan, dibuang. Alkitab mencatat kuncinya satu. Yusuf disertai Tuhan. Atau Tuhan menyertai Yusuf. Mari kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kalau kita mau mengerti, Yusuf bisa mempertahankan integritasnya. Karena apa? Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf bisa bertahan. Dia bisa menguasai pikirannya. Dia menguasai pikirannya dengan mengenal karakter Tuhan. Walaupun pada saat dia dibully, dia tahu. Aku ada Tuhan. Waktu dia dianiaya, dia tahu. Tuhan akan menolong aku. Dia kenal Tuhan. Seharusnya dia dibunuh. Dia ditolong, tidak jadi dibunuh. Dia dijual. Jadi budak. Dia ditolong lagi oleh Tuhan. Masuk di rumah Potifar. Setelah dia masuk di rumah Potifar, apa yang terjadi, saudara? Dia menjadi orang luar biasa. Dia kenal Tuhan. Dia kenal Allah yang dia sembah. Allah yang dia sembah pencipta langit dan bumi. Sumber dari segala kehidupan. Sehingga Yusuf memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Karena Yusuf mencari Tuhan. Yusuf memancarkan terang Tuhan di dalam pekerjaannya. Sehingga majikannya melihat ada Tuhan menyertai Yusuf. Karena apa saja yang dikerjakan, Yusuf berhasil. Saudara, inilah sesuatu yang dimiliki oleh Yusuf. Karena apa? Dia mencari Tuhan sehingga pikirannya dipenuhi oleh pikiran Allah. Saudara. Yang ketiga, persisten. Artinya ketekunan, kegigihan. Yusuf memiliki kegigihan mencari Tuhan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Walaupun Yusuf sedang menghadapi masalah besar. Walaupun Yusuf sedang menghadapi masalah yang paling buruk dalam hidupnya. Dia difitnah, di penjara, saudara. Tetapi saudara, Yusuf mengenal Allah sebagai sumber dari segala kehidupan. Yaitu Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dia gigih, dia tidak mau terkontaminasi oleh kemarahan, kebencian, sakit hati. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini hatinya terluka, hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan. Saya perlu sampaikan, hari ini lepaskan pengampunan. Hari ini berkati orang yang menyakiti saudara. Ampuni mereka. Maka saudara akan menikmati perkenanan dari Tuhan.
Saudara, Yusuf adalah orang yang gigih mencari Tuhan. Orang yang gigih adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Walaupun dia sedang menghadapi badai. Saudara, saya tahu hari-hari ini begitu banyak orang sedang menghadapi masalah, badai, silih berganti. Saya perlu sampaikan kepada saudara, tidak peduli seberapa buruk keadaan kehidupanmu. Tetapi saya perlu sampaikan, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang besar bagi saudara. Maka dari itu saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menghadapi badai. Kuncinya cari Tuhan dengan gigih. Tuhan akan membawa saudara dan saya naik ke level yang lebih tinggi. Di dalam setiap bagian kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu kita perlu menguasai pikiran kita, perasaan kita. Karena kita tahu Tuhan ingin melatih kita melalui masalah agar saudara dan saya mencari Tuhan. Sehingga saudara dan saya mendapatkan hikmat agar saudara dan saya bisa memberi keputusan kehidupan yang bijak. Tuhan ingin melatih saudara dan saya melalui apa? Masalah. Tanpa masalah kita tidak akan mencari Tuhan. Melalui masalah kita mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang gigih berdoa. Orang yang gigih tanpa menyerah. Menyembah Tuhan. Orang yang gigih melakukan firman. Orang yang berani bayar harga. Maka saudara, Tuhan akan memberikan saudara hikmat untuk menghadapi masalah. Tuhan yang ada di dalam saudara akan memberikan hikmat marifat. Agar saudara memberi keputusan yang bijaksana. Setiap masalah akan membuat saudara menjadi orang yang luar biasa. Mengapa? Jika saudara mengandalkan Tuhan, jika saudara mencari Tuhan, jika saudara menguasai pikiran saudara, perasaan saudara, kehendakan saudara dengan firman Allah, Tuhan ingin memberikan pengurapan yang dahsyat. Agar saudara memiliki pengaruh yang besar di tengah-tengah komunitas. Kalau Yusuf saudara, di saat dia mendapatkan tekanan, Yusuf sadar. Yusuf mengerti. Tuhan ingin memberikan pengurapan pada dia. Maka dia mencari Tuhan. Dan tujuannya apa? Agar Yusuf memiliki pengaruh. Kalau dia sukses, dapat pengurapan, maka dia akan menjadi orang yang berpengaruh di tengah-tengah komunitas. Saudara yang terkasih, kita gigih. Kita tidak boleh goyah. Maka dari itu Tuhan menyediakan talenta bagi saudara dan saya untuk digali. Saudara, jangan pernah saudara mengatakan aku ini tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa berdoa. Aku ini gagap. Aku ini tidak bisa nginjil. Aku ini tidak kuat puasa. Saudara, Tuhan sudah menyediakan ribuan talenta. Tuhan sudah menyediakan berpuluh-puluh talenta. Untuk saudara gali. Saya perlu sampaikan kepada saudara. Dengan keyakinan penuh. Bahwa saat ini adalah saat kemenangan. Bahwa saat ini adalah saat kemenangan. Sedang berada di depan saudara. Mulai hari ini lakukan. Berfikirlah. Seperti Allah berfikir. Pikirkan sesuatu yang besar. Pikirkan sesuatu yang benar. Pikirkan sesuatu yang manis. Pikirkan sesuatu yang enak didengar. Maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa.
Saya percaya setiap saudara yang telah mendengarkan firman Allah, saudara akan menjadi orang yang berdampak jika saudara melakukannya. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian yang dahsyat bagi orang yang mencari Tuhan, bagi orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ada salah satu dari hamba Tuhan di tempat ini. Di saat-saat dia mengalami sakit yang begitu parah, Tuhan bekerja. Karena dia mengutamakan Tuhan. Di saat itu, dia dijadwal melayani Tuhan. Tetapi, dia dalam keadaan sakit. Dengan iman, dia mencari Tuhan. Dengan iman, dia percaya. Mujizat terjadi. Saudara akan mendengarkan kesaksian. Saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Shalom, nama saya Desi, saya pelayan Tuhan di gereja kita House of Glory. Saya melayani di bidang praise and worship. Pada saat ini saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saya pada saat saya melayani Tuhan pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, bahkan minggu yang lalu, saya mengalami sebuah sakit yang luar biasa, sakit kram otot, spasme, istilah kedokterannya, dimulai dari leher sampai punggung belakang. Dan itu rasa sakit itu sangat mengganggu aktivitas saya. Bahkan di satu titik sakit itu sangat menusuk dan sangat saya hampir tidak kuat, bahkan untuk beraktivitas kayak menulis pun itu sampai rasanya itu kemeng. Makan aja rasa mengangkat tangan itu sulit. Saya sudah berusaha untuk ke dokter, fisioterapi, dan saya sudah juga melakukan fisioterapi beberapa kali, tapi hasilnya tidak signifikan. Pada saat fisioterapi merasa enakan, tapi setelah fisioterapi besoknya sakit itu akan kumat lagi. Meskipun saya juga sudah minum obat dari dokter juga untuk sakit saya ini. Tapi setelah saya dan suami dapat jadwal untuk melayani Tuhan, kami syuting untuk ibadah minggu, berdua kami sepakat, dan saya dengan kondisi yang seperti itu, dengan rasa sakit, saya tetap menetapkan hati untuk tetap melayani Tuhan seperti yang Bapak Gembala ajarkan kepada saya, untuk tetap melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar rindu. Karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, saya menetapkan hati saya untuk tetap pergi melayani Tuhan, melakukan syuting untuk ibadah minggu. Pada saat syuting saya di lagu pertama itu, tangan saya pada saat diangkat masih sakit dan rasa kemeng itu masih ada. Tapi saya paksakan untuk tetap mengangkat tangan setinggi yang saya bisa. Meskipun dengan rasa kemeng yang ada, saya tetap untuk mengangkat tangan, karena kan saya percaya Tuhan itu pasti melakukan pekerjaannya. Pada saat lagu pertama itu masih ada rasa sakit, tapi setelah lagu kedua, di situ ada kata-kata yang dimana Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan di situ pada saat lagu itu diangkat, tangan saya angkat setinggi-tinggi yang saya bisa. Pada saat yang awal memang tetap ada rasa sakit. Tapi ya saya tetap melayani Tuhan, saya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat lagu itu dinaikkan lagi, saya dengan iman, yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan itu benar-benar ada dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Pada saat lagu itu dinyatakan Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, saya dengan yakin mengangkat tangan dan kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Saya ada merasa suara di belakang saya itu kayak bunyi tek gitu. Nah, di situ saya merasakan tidak ada sakit sama sekali, dan sampai lagu-lagu berikutnya tangan saya terus saya angkat, tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Sakit itu tiba-tiba tidak ada lagi. Nama Tuhan dimuliakan. Dan setelah selesai ibadah,
Saya nunjukin sama suami, saya buktiin tangan saya puter-puter seperti ini, saya angkat, bahkan nunduk saya bisa, noleh kanan kiri saya bisa, semuanya saya bisa bergerak dengan bebas. Saya bilang Tuhan itu memang luar biasa, dan saya disembuhkan pada saat selesai ibadah. Dengan kesaksian ini saya mau mengajak semua kita bahwa benar-benar rumah Tuhan, hadirat Tuhan benar-benar nyata di tengah-tengah gereja kita yang tercinta ini, House of Glory. Tuhan benar-benar hadir, hadirat Tuhan hadir, kuasa Tuhan hadir. Kalau kita menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, yang tulus, karena kita mengasihi Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya atas kita. Amin saudara, mari kita sama-sama datang di gereja kita, House of Glory, kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita di tempat ini. Terima kasih. Demikian kesaksian saya hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena firman yang sudah kami dengar. Biar firman ini merestorasi, memulihkan setiap kami. Bagi setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, saudara boleh angkat tangan jika hati saudara tersentuh oleh firman Allah. Saya ingin mendoakan setiap saudara. Baik saudara yang ada di rumah. Mungkin saudara mengikuti ibadah bersama keluarga. Saudara boleh angkat tangan bila saudara tersentuh oleh kebenaran firman Allah. Itu tandanya Tuhan akan bicara dalam hidup saudara. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Jadikan mereka pelaku firman. Seperti Yusuf. Mempunyai visi. Dan menerima visi. Sekaligus merespon dengan mendeklarasikan visinya. Walaupun mempunyai risiko yang besar. Risiko dibenci, risiko dibunuh. Yusuf tetap melaksanakan karena dia tahu. Bahwa ini visi dari Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dia. Kalau kita melakukan kehendakannya. Di saat dia menerima visi. Dan dia mendeklarasikan. Dan berimbas. Dia mau dibunuh. Dibully, difitnah. Dan dia tetap menjaga integritas. Di saat dia dibuang ke sumur, dia tetap menjaga integritas. Dia tidak menghujat. Dia tidak memberontak. Di saat jubahnya dilepas, dia dijual sebagai budak. Dia menjaga integritas. Dia tidak berkoar-koar untuk menyudutkan, bahkan menuntut saudaranya. Waktu dia masuk, dijual ke Potifar. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak punya pikiran negatif. Dia selalu mempunyai pikiran yang besar. Dia tetap pegang visinya Tuhan. Dia percaya bahwa visinya akan terjadi. Padahal dia adalah seorang budak. Alkitab mencatat. Kuncinya bukan karena kekuatan manusia. Yusuf bisa bertahan sampai dijual ke Potifar, sampai di penjara, sampai masuk ke Fir'aun. Kuncinya dia disertai oleh Roh Allah. Maka dari itu setiap saudara
yang ingin mempunyai integritas seperti Yusuf sampai diangkat menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang luar biasa, harus mencari Tuhan. Di saat-saat engkau mengalami masalah, di saat-saat engkau mengalami persoalan, cari Tuhan. Melalui doa, mulai puasa, melalui penyembahan. Melalui melakukan firman. Bukan setengah-setengah, melakukan dengan benar. Menjaga kekudusan, menjaga kesucian, meninggalkan dosa. Menjauhi dosa. Yang ketiga, dia gigih, pantang menyerah. Di saat dia menghadapi badai, di saat dia menghadapi kesulitan, dia tetap gigih melakukan firman, mencari Tuhan. Dia tekun. Saudara, visi dan integritas dan ketekunan ini atau kegigihan membuat Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Karena dengan ketiga hal ini, dia menguasai pikirannya dengan disertai oleh Roh Allah. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap saudara yang terangkat tangan, hati saudara tersentuh. Mata rohani saudara dicelikan, saudara diperingatkan bahwa saudara belum melakukan visi yang Tuhan berikan. Dan saudara kehilangan integritas. Dan saudara sudah tidak gigih lagi. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Karena Allah mempunyai kerinduan untuk menjadikan saudara naik, tidak turun. Allah punya kerinduan untuk memberkati saudara supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Allah punya kerinduan engkau menjadi orang yang luar biasa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Allah punya kerinduan jika saudara mempunyai kesuksesan, maka saudara punya pengaruh yang luar biasa. Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami krisis ekonomi Tuhan pulihkan, yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga Tuhan persatukan kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sedang mengalami perseteruan, perselisihan, lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan firman, lepaskan pengampunan, lepaskan. Buang semua kepahitan, kebencian. Jika saudara ada suami istri mengikuti ibadah ini, istri tumpang tangan atas suami, katakan, jadilah seorang imam yang bijaksana mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Diberkati seluruh aspek hidupmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Para suami, tumpang tangan atas istrimu. Jadilah istri penolong bagi suami. Mengasihi suami dan anak-anakmu seperti mengasihi diri sendiri. Istri yang tunduk bagi suami, diberkati seluruh aspek hidupmu. Kesehatan. Jika saudara bersama anak-anak, suami istri berkati anak-anakmu. Jadilah anak yang menghormati orang tua. Maka panjanglah umurmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh aspek hidupmu, studimu. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Jika kedua orang tuamu ada di sekitar saudara, tumpang tangan katakan, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh aspek hidupmu. Damai sejahtera Kristus menyertai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai, memberkati. Di dalam nama Kristus kami berdoa.
Haleluya.